Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dengan keadaan yang baik ya, serta dengan keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas dan tetap semangat dalam beraktivitas. Tapi ingat, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak ibu sekalian, pada hari ini ibu akan membahas tentang cara mengatasi kecemasan di masa pandemi. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya dong, kalian pernah tidak menemukan orang terdekat kalian atau kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang sedang mengalami kecemasan di masa pandemi ini? Atau mungkin kalian sendiri yang sedang mengalami kecemasan di masa pandemi ini? Nah, kecemasan itu apa sih? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan Ibu sampaikan pada materi kita pada hari ini. Yang pertama, ada pengertian kecemasan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kecemasan. Kemudian, ada dampak negatif dari kecemasan dan cara mengatasi kecemasan di masa pandemi. Oke, yang pertama ada pengertian kecemasan. Cemas merupakan respon emosi individu yang timbul karena menghadapi konflik, masalah, dan ketegangan. Biasanya individu tidak menyadari secara jelas apa yang menyebabkan dirinya cemas dan menimbulkan gangguan dalam kehidupan. Cemas itu sendiri adalah suatu respon individu yang subjektif terhadap pengalaman yang dirasa tidak menyenangkan dan disertai dengan rasa gelisah, khawatir, dan takut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kecemasan. Ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kecemasan pada pandemi COVID-19 seperti yang pertama ada genetik, yaitu adanya bawaan gangguan cemas sejak awal. Yang kedua ada mekanisme adaptasi yang kurang kuat seperti saat memakai masker, di rumah aja, jaga jarak, dan perubahan lainnya di saat pandemi ini. Yang ketiga ada tipe kepribadian tertentu, misalnya tipe cemas. Dan faktor fisik yang lemah atau komorbid penyakit yang menjadi pemberat munculnya kecemasan. Berikutnya, faktor eksternal kecemasan pada pandemi COVID-19 ini seperti adanya informasi media sosial atau pembanjiran informasi tanpa penyaringan. Dan kedua, ada stigma lingkungan. Yang ketiga, ada ketidakcukupan sumber daya seperti makanan, pakaian, maupun finansial. Dan yang keempat ada masalah pekerjaan serta keterbatasan aktivitas fisik dan sosial. Oke, selanjutnya ada dampak negatif dari kecemasan. Nah, ada 4 dampak negatif dari kecemasan, yaitu yang pertama ada kurang tidur. Kecemasan dapat menyebabkan insomnia dan masalah tidur lainnya loh. Semakin sedikit tidur, maka semakin besar tingkat kecemasan kita. Nah, untuk mengatasi kurang tidur dapat dilakukan dengan fokus pada cara-cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Dengan meningkatnya kualitas tidur, maka dapat mengurangi kecemasan. Pertahankanlah waktu tidur yang konsisten, batasi minum kopi dan alkohol, matikan alarm, olahraga, dan berjemur pada paparan sinar matahari setiap hari. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kamar tidur tetap sejuk, gelap, dan tenang, serta menjauhi gadget agar lebih cepat tidur. Nah, selanjutnya ada kesulitan untuk fokus. COVID-19 telah mengancam kesehatan fisik dan psikis dan cara hidup kita sehari-hari. Secara tidak sengaja, setiap hari terus mendengar berbagai berita dan kemudian memikirkan cara-cara untuk melindungi diri dari virus. Masalahnya adalah selama di rumah juga harus tetap fokus untuk belajar. Akibat pemberitaan COVID-19, pikiran menjadi tidak fokus dan sulit berkonsentrasi pada pelajaran.
Cara untuk meningkatkan konsentrasi pada masa pandemi ini adalah dengan mengurutkan apa yang mesti dilakukan, serta jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Selanjutnya ada sering lupa. Nah, kecemasan ini dapat mempengaruhi memori loh. Apapun yang merilekskan tubuh akan membantu ingatan, karena relaksasi melibatkan sistem saraf parasimpatis. Kegiatan relaksasi yang baik seperti olahraga juga dapat merelaksasikan ingatan. Melakukan permainan yang mengasah kemampuan untuk fokus seperti teka-teki silang, sudoku, dan membuat kerajinan tangan, maupun bermain video games atau bermain alat musik juga dapat membantu kita untuk mengurangi lupa. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatnya iritabilitas dan mudah marah. Nah, kecemasan ini dapat merubah emosi kita seperti mudah marah. Nah, kecemasan yang dialami setiap orang ini berbeda-beda. Tentu saja hal ini berkontribusi terhadap iritabilitas dan kemarahan. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu cara mengatasi kecemasan di masa pandemi. Oke, yang pertama kita bisa menjaga kecemasan secara umum, seperti mendapatkan dan kelola informasi. Cari informasi dan dengarkan saran dan rekomendasi dari otoritas nasional dan lokal. Ikuti saluran berita terpercaya seperti TV dan radio lokal maupun nasional. Batasi atau kelola kapan kita harus memperbarui informasi terkait COVID-19. Cobalah untuk mengurangi seberapa sering kita menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat kita merasa cemas atau tertekan. Cari informasi terbaru pada waktu tertentu dalam sehari, sekali atau 2 kali sehari jika perlu. Selain itu, perlu untuk selalu berhati-hati dengan pesan atau berita yang tidak jelas sumbernya, dan selalu lakukan verifikasi berita atau pesan yang kita dapatkan melalui saluran yang terpercaya, misalnya di website Kementerian Kesehatan atau WHO, sebelum mempercayai dan menyebarkan kepada orang lain lagi. Selanjutnya, buatlah rutinitas. Ikuti rutinitas harian sejauh mungkin atau buat rutinitas baru, misalnya bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Jaga kebersihan pribadi, makan makanan sehat pada waktu-waktu yang teratur, berolahraga secara teratur, alokasikan waktu untuk bekerja dan waktu istirahat, serta luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Selanjutnya ada jalin kontak sosial. Tetap jalin kontak sosial secara teratur dengan orang-orang terdekat kita. Selanjutnya, kelola aktivitas kita dalam menggunakan gadget dan sosial media. Sadarilah berapa banyak sih waktu yang kita habiskan di depan layar setiap hari. Pastikan kita selalu beristirahat secara teratur dari aktivitas di layar. Meskipun video game bisa menjadi cara untuk bersantai, tapi kita mungkin tergoda untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya daripada biasanya saat berada di rumah untuk waktu yang lama. Nah, pastikan untuk menjaga keseimbangan yang tepat dengan aktivitas online dalam rutinitas harian kita. Gunakan akun media sosial kita untuk mempromosikan cerita positif dan penuh harapan. Perbaiki juga informasi yang salah dimanapun kita melihatnya. Selanjutnya ada bantu orang lain. Nah, jika kita bisa, tawarkan dukungan kepada orang-orang di komunitas kita yang mungkin membutuhkannya, seperti membantu mereka berbelanja. Selanjutnya ada dukungan petugas kesehatan. Manfaatkan peluang secara online atau melalui komunitas kita untuk berterima kasih kepada petugas kesehatan di negara kita dan semua yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini. Selanjutnya, jangan mendiskriminasi. Ketakutan adalah reaksi normal dalam situasi ketidakpastian. Namun, terkadang rasa takut diungkapkan dengan cara yang menyakitkan bagi orang lain. Ingat,
Berbuat baiklah, jangan mendiskriminasi orang karena ketakutan kita akan penyebaran COVID-19. Jangan mendiskriminasi orang yang menurut kita mungkin terkena virus COVID-19. Jangan mendiskriminasi petugas kesehatan. Petugas kesehatan berhak mendapatkan rasa hormat dan ucapan terima kasih. COVID-19 telah mempengaruhi orang-orang dari banyak negara. Jadi, jangan mengaitkannya dengan grup tertentu. Selanjutnya, mengidentifikasi kekhawatiran kita. Nah, berlatihlah dengan mengidentifikasi apakah kekhawatiran kita ini adalah kekhawatiran terhadap masalah nyata atau hanya kekhawatiran hipotesis. Jika kita mengalami banyak kekhawatiran hipotesis, penting untuk mengingatkan diri sendiri bahwa pikiran kita tidak berfokus pada masalah yang dapat kita selesaikan sekarang dan nanti. Nah, anak-anak ibu sekalian, terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan ibu. Sekian materi BK pada hari ini. Dari apa yang telah ibu jelaskan, apa yang kalian pahami? Silahkan mengisi pada lembar peserta didik yang akan ibu bagikan ya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.